Shalom, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, saya akan membacakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tema hari ini yang menjadi perenungan kita bersama, siapa yang menjadi andalan? Siapa yang menjadi andalan? Diri kita atau Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kisah tentang nasib orang pintar, nasib orang pandai. Satu waktu ada 4 orang mengadakan perjalanan. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka bertemu di atas pesawat. Yang pertama seorang dokter, yang kedua seorang pengacara, yang ketiga seorang pendeta, dan yang keempat seorang anak remaja, seorang putra. Dan dalam pesawat mereka berbincang-bincang, dan dalam perjalanan mereka menuju tempat yang dituju, sekitar 1 jam lewat, ternyata pesawat ini berhadapan dengan cuaca buruk, berhadapan dengan badai, dan pesawat ini mengalami turbulensi, goncangan, dan akibatnya mesin pesawat ini mati. Pilot, dia berjuang untuk mengendalikan pesawat ini. Dia mencoba untuk menghidupkan mesin pesawat. Ternyata di luar dari kemampuannya, dan dia tidak sanggup untuk mengendalikannya. Dan dia menyadari bahwa pesawat ini akan jatuh. Dan dia mengambil parasut, dan dia berkata kepada para penumpang, silakan kalian ambil parasut dan melompat, karena pesawat ini akan jatuh. Mendengar berita itu, si dokter langsung merebut parasut dengan cepat. Dia mengambil parasut dan dia berkata, maaf, saya ini seorang dokter. Saya harus menolong banyak orang. Saya harus menyembuhkan banyak orang. Saya harus hidup. Untuk itu izinkanlah saya mendapatkan ini, parasut, dan akhirnya dia melompat. Dan tidak ketinggalan, pengacara ini juga merebut parasut dengan cepat. Dan dia berkata, aku seorang pengacara hebat. Akulah yang paling pintar di dunia ini. Dan banyak orang sedang menanti pertolongan saya menyelesaikan perkara mereka. Jadi biarkan saya mendapatkan barang ini. Dan akhirnya dia melompat. Dan pendeta melihat ada sisa parasut yang 1. Karena parasut yang tersedia di pesawat itu hanya 3, penumpangnya 4. Dan waktu dia memegang parasut ini, dia berkata, hai anak kecil, saya sudah lama hidup, sudah panjang perjalanan hidup saya. Engkau masih muda, engkau punya perjalanan masa depan masih panjang. Ambillah parasut ini. Dan si anak remaja ini dia berkata, tidak usah Pak Pendeta, itu untuk Pak Pendeta. Karena orang yang tadi dia berkata dia yang paling pintar di dunia ini, dia yang paling hebat di dunia ini, dia ternyata merebut tas punggung saya. Dan
ini parasut yang terakhir, biarlah Pak Pendeta yang menggunakannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini mau menceritakan bahwa ternyata kepintarannya, kehebatannya dari pengacara ini tidak menolong dia, tidak membantu dia untuk terluput dari bahaya, ancaman kematian. Dari cerita ini mau mengingatkan kepada kita ada istilah manusia human error. Artinya manusia selalu punya kesalahan. Manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kegagalan, yang akhirnya dia menjadi korban kerugian, ancaman, bahaya, mengalami kecelakaan. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa semua kehebatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, potensi yang ada pada kita itu tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Semuanya terbatas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini mau katakan kepada kita, siapa yang mau kita andalkan? Diri sendiri atau Tuhan? Dan dalam bagian firman Tuhan ini membawa kita untuk melihat dua hal. Perintah untuk percaya kepada Tuhan dan larangan untuk tidak bersandar kepada diri sendiri, bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Mari kita lihat yang pertama, perintah untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan dapat diandalkan. Percaya kepada Tuhan karena karakternya tidak dapat berbohong. Dan dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya tidak setengah-setengah. Tidak boleh ada keraguan. Dan sepenuh hati, yaitu percaya kepada Tuhan lengkap. Tidak setengah kepada Tuhan, tidak setengah kepada sesuatu atau kepada orang lain. Itu sama dengan benar-benar kita gagal percaya kepada Tuhan. Hati yang terbagi, pikiran yang ganda, sama buruknya dengan tidak ada kepercayaan sama sekali. Percaya kepada Tuhan itu membawa kita dan ini menuntut kita untuk punya komitmen yang penuh. Tuhan mengharapkan pengertian, pemahaman kepada kita bahwa segala kemampuan potensi yang ada pada kita itu terbatas. Tuhan menuntut kepada kita untuk percaya kepada Tuhan sekalipun kita memiliki kecerdasan, pengetahuan, akal budi. Tuhan menuntut kita untuk punya komitmen yang penuh percaya kepada Tuhan sekalipun kita berada di saat-saat yang tergelap, saat-saat yang menyeramkan, saat-saat yang mengerikan. Dia mengharapkan kepercayaan kita bertumbuh dan makin kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan menuntut supaya percaya kita harus eksklusif, harus khusus. Ketika kita diberikan, dianugerahkan potensi, kemampuan, akal, pengetahuan, tidak membuat kita melupakan Tuhan, tapi kita sungguh melekat dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita berada dalam situasi yang tersulit sekalipun, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu larangan untuk bersandar kepada pengertian, larangan untuk mengandalkan kemampuan.
Ini mau mengingatkan kepada kita, mendorong kita untuk mengakui dan menyadari bahwa pengertian kita itu terbatas. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki ini, kemampuan ini tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Semuanya terbatas. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa manusia sering menjadikan kekuatan, kemampuannya itu sebagai idolanya. Kepintaran, pengetahuan, akal budi, kecerdasan itu sebagai Tuhannya. Ini berbahaya bagi kita. Kita akan mengalami kegagalan. Dan kita belajar dari Abraham. Dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan, itu dihitung sebagai kebenaran. Tetapi ketika Abraham bersandar kepada pengertian pemahamannya sendiri, dia gagal total. Dia mengalami kegagalan. Dia merasa Tuhan tidak dapat memberinya seorang anak laki-laki. Ketika dia menyadari bahwa usianya makin lanjut, kehidupan untuk memiliki buah hati anak makin sulit. Mereka hidupnya makin panjang, jauh dari kesuburan. Oleh karena pemahaman ini, Sarah istrinya menyarankan kepada Abraham dengan sadar, dengan serius, hampirilah budak mereka Hagar. Dan Abraham, dia mengikuti saran dari istrinya. Akibatnya Abraham akhirnya dia menghampiri pembantunya, budaknya, dan lahirlah Ismail. Bapak Ibu, kita melihat bahwa pemahaman, pengertian, pengetahuan bisa mendorong seseorang akhirnya melakukan tindakan ilegal, melakukan tindakan di luar dari iman, mengalami kegagalan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengetahuan, pengertian bukan andalan satu-satunya. Dan biarlah hari ini mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan. Jadi lewat bagian firman Tuhan ini, siapa yang menjadi andalan kita? Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Dan saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa yang menjadi andalan kita adalah Tuhan. Dan ketika kita punya pengakuan bahwa andalan kita adalah Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, buatlah komitmen yang kuat, yang tegas untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi dan keadaan. Yang kedua, pemahaman kita tidak sempurna, pengetahuan kita itu terbatas. Oleh karena itu, kita harus meminta bantuan, meminta intervensi Tuhan, bimbingan Tuhan setiap hari melalui doa yang kita naikkan, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan tiap-tiap hari. Yang ketiga,
Kita harus berusaha keras memberi Tuhan semua kepercayaan sadar kita. Tuhan harus menjadi tumpuan sandaran kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita bergantung kepada gantungan-gantungan yang lain. Apalagi gantungan pakaian. Itu akan patah. Bapak Ibu, marilah kita percaya kepada Tuhan, menggantungkan nasib kita kepada Tuhan, dan menyerahkan segala persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Dia sanggup untuk menyelesaikannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.